Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam playlist Politik Embongan ya. Dalam keadaan yang belum fit bener ini ya, masih kedinginan. Dan suaranya juga masih batuk-batuk ya. Tapi tidak apa, kita upayakan kita ada diskusi-diskusi ya, meskipun mungkin tidak bisa terlalu lama ya. Yang penting ada saja yang menjadi bahan diskusi kita. Oke, kali ini masih mereview perdebatan capres ya, capres. Yang keberapa itu ya? Yang ketiga ya. Kita review khususnya yang menjadi perdebatan itu adalah hal-hal yang seharusnya dikuasai oleh Prabowo ya, tetapi hasilnya justru di luar dugaan kita ya. Oke, jadi tajuk kali ini adalah pertahanan terbuka, pertahanan tertutup. Oke, ketika Anies menggoda gitu ya menggoda rivalitasnya ya Prabowo dengan tajuk yang isinya berupa pertahanan ya, itu seharusnya Prabowo itu menjadi bintang saat itu ya, menjadi bintang karena dua alasan. Pertama, beliaunya Bowo ini kan dari militer ya, bahkan jenderal ya, nggak salah, jenderal dari militer. Itu alasan pertama. Alasan kedua, beliaunya sedang ini kan masih aktif toh beliaunya. Apa ketika jadi capres terus nggak aktif gitu atau gimana? Gue juga aturan mainnya belum tahu ya. Sama dengan kalau ada pegawai negeri itu boleh nggak nyalon jadi wali kota misalkan gitu. Apakah harus berhenti nanti kalau jadi ya jadi, kalau nggak terus kembali lagi jadi PNS gitu misalkan gitu, atau gimana, nggak tahu ya aturan mainnya ya. Tapi ya setahu gue beliau Menteri Pertahanan. Apakah sekarang ini masih aktif atau kan nyapres terus di apa namanya, dinonaktifkan lah ya, bukan diberhentikan ya, dinonaktifkan kira-kira gitulah ya. Gue nggak tahu itu aturannya lah. Tapi yang jelas kita sama-sama tahu kan, Bowo ini kan Menteri Pertahanan. Maka ketika Anies menggoda dengan sebuah konten-konten yang itu menyangkut pertahanan, seharusnya Prabowo jadi bintang dong ya, kan itu memang domain beliau gitu. Sepandai-pandainya Anies, tetap aja dia kan masih berbicara dalam tataran teoritis ya, belum praktis. Sementara Prabowo kan sudah praktis, seharusnya dijelaskan gitu ya. Sayangnya yang seharusnya Prabowo jadi bintang malah nggak sempat jadi bintang ya. Seperti yang itu kita tahu, bintangnya justru pindah ke Anies. Ini gue nggak anu loh ya, nggak dukung mana-mana, nanti dikirain dukung Anies. Gue bacanya seperti itu. Nanti kalau lu nggak setuju sama bacaan gue ya silakan sampaikan gitu ya. Jadi yang jadi bintang malah Anies, jadi bumerang kan. Seharusnya poin itu bisa diambil oleh Prabowo, justru berpindah. Karena Prabowo menjawabnya
bahwa itu gimana, tidak bisa dibuka atau gimana gitu, rahasia negara atau apalah. Kan tidak begitu. Pertahanan itu kan ada pertahanan tertutup dan ada pertahanan terbuka. Ini kalau kita membicarakan pertahanan secara harafiah dulu loh ya. Yang ujung-ujungnya nanti ya perspektifnya militer. Padahal pertahanan itu tidak hanya di situ, pertahanan pangan. Lah kalau perang senjatanya lengkap tapi perutnya nggak ada isinya kan ya nggak bisa berangkat perang toh. Itu juga kan pertahanan juga itu. Ya, pertahanan apa lagi? Pertahanan ekonomi. Ya, negara-negara yang menang perang itu negara-negara yang ekonominya kuat. Kalau satu rudal aja harganya 1 miliar misalkan. Kalau kita lepaskan 10 rudal udah 10 miliar tuh. Kan duit juga. Jadi saling keterkaitannya itu ada saja ke hal-hal yang lain kalau kita berbicara pertahanan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Coba kita pahami secara harafiah, pertahanan ya militer, gitu ya. Ya nanti ke alat-alat tempurnya kan begitu. Ya. Sebetulnya gue mungkin sedikit beda ya, sedikit beda itu Jokowi menjelaskan pertahanan itu bukan seperti apa, tuku kelontong gitu atau gimana ya. Gue beda sih, cara pandang gue beda. Cara pandang gue begini. Tidak selalu yang namanya pertahanan itu selalu ditutupi. Enggak begitu. Justru ada yang kita buka yang itu tujuannya apa ya? Psikologis. Ya. Jadi orang mau ngelawan kita ngeri. Karena apa? Dia dengar peralatan kita aja sudah begitu canggihnya. Jadi nggak jadi perang. Kan asik gitu. Orang yang mau ngajak kita perang justru ngeper sama kita nggak jadi perang karena dia tahu bahwa kemampuan militer kita itu wah nggak bisa dibikin main-main. Nah, itu kan perlu dibuka itu justru. Bila perlu dibuka seperti toko kelontong itu supaya orang tahu, oh Indonesia begitu ya. Jadi nggak memandang kita ini seperti negara kerupuk gitu loh. Cuman masalahnya sih ya, kita punya nggak yang kita bisa pajang seperti toko kelontong itu sehingga orang sama kita itu ngeri. Itu ada nggak? Itu memang masalah tersendiri lagi. Lah kalau nggak ada, kenapa nggak ada? Negeri sebesar ini, negeri sekaya ini. Kan begitu ya. Jadi gue nggak setuju kalau pertahanan itu semuanya harus tertutupi. Enggak, justru ada hal-hal yang harus dibuka yang membuat orang itu ngeri sama kita karena tahu pertahanan kita. Nah, kita kasih tahu orang kan itu berarti kita membuka, memberikan info. Nih lo, gue punya rudal 12 ini gue arahkan ke kota lu ini, sekali tombol habis lu, hilang dari peta. Wah, orang kan mikir, oh jangan macam-macam sama Indonesia. Nah, itu kan sebuah keuntungan, jadinya nggak usah perang wis. Orang dengar nama kita aja sudah ngeri. Ya mungkin pemikiran gue anomali ya, tidak seperti umumnya. Itu namanya passing over, lompatan pemikiran, bahwasanya yang namanya pertahanan itu tidak selalu ditutup-tutupi. Memang ada yang harus ditutupi, tapi tidak semua. Justru ada yang harus dibuka supaya orang tahu dan takut sama kita. Nggak jadi barang main-mainan kita. Nggak dipandang sebelah mata, nggak diremehkan, gitulah kira-kira. Ya, jadi ya mungkin pemikiran gue ini jarang ya. Cuman kan ya patut diperhitungkan juga. Kan asik toh kalau ada orang mau nyerang negara kita, tiba-tiba dia dengar informasi militer kita dan dia takut, ngeper balik kanan, sudah selesai. Itu namanya perang psikologis. Gitu ya. Perang psikologis seperti itu. Ya. Jadi ada juga yang harus diperlakukan seperti toko kelontong. Bukan tidak boleh, ada. Bahkan kalau gue menerapkan strategi teknik dan militernya harus ada yang digitukan supaya orang takut, nggak macem-macem gitu.
Oke. Lah kemarin itu kubunya ya diwakili oleh Prabowo mengatakan bahwa eh, pertahanan itu nggak bisa dibuka. Itu yang jadi masalah. Justru tertutup sudah. Ya, pintu yang harusnya membuka Prabowo menjadi bintang jadi tertutup, pudar dan hilang. Justru berpindah bintangnya ke Anies. Coba kalau Prabowo menjelaskan, gue itu pernah dengar penjelasannya dari ini orang pintar ini dan track recordnya juga baik, tapi sayang kok nggak dilirik ya. Aku kira dia juga pantas kalau nyapres ya. Gatot Nurmantio. Sayang aku cari-cari videonya di mana dulu. Dia tuh bisa jelaskan gamblang gitu loh. Pertama, bagaimana pertahanan dalam negeri kita. Kedua, bagaimana kalau terkait dengan pertahanan global gitu. Itu dia jelaskan gitu. Tapi aku cari-cari videonya nggak ketemu. Mungkin kalau ada yang ketemu bisa berbagi ya. Itu bagus. Seharusnya Prabowo atau mungkin kan ya kelupaan atau gimana ya. Kalau sebelum berangkat debat itu di training dulu sama Gatot Nurmantio itu lebih asik gitu ya. Asik. Gue pernah lihat itu videonya, cuman nggak tahu di mana itu sekarang. Ya, dijelaskan. Nanti terkait juga nanti akan berbicara Selat Malaka. Jadi kita itu sudah menentukan sikap seandainya Cina perang sama Amerika, kita akan di posisi yang mana? Itu kan harusnya bisa ditampilkan, bisa disimulasikan lah kira-kira gitu. Ya, apakah kita tidak ngeblok kemana? Ke Cina atau ke Amerika? Yang jelas kalau peralatan kita itu ngebloknya ke Amerika. Maka ada yang bilang ya, blok kita kalau militer itu ke Amerika, tapi kalau ekonomi ke Cina. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Belum lagi tentang yang barang bekas itu ya. Ya gue sih lihat apologi yang disampaikan oleh kubunya Prabowo di salah satu podcast itu ya, dia jelaskan begini-begini. Mau begini, mau begitu, mau pesawat itu dilihat dari jam terbangnya kan tetap aja itu barang bekas. Gitu loh. Tetap aja barang bekas, Mas. Sementara kehidupan ini tidak jauh berbeda juga, teknologi ini terus berkembang. Ya dulu kita perang pakai bambu runcing tahun berapa itu. Terus pakai senapan tahun berapa gitu. Ya kalau bekas mau dibilang begini begitu oke lah, tapi bekas toh. Sementara produk itu sudah dipakai sama dunia. Negara-negara lain sudah tinggalkan teknologinya. Ya. Atau gampangannya gini lah ya. Ini baru. Taruhlah ini baru, bukan bekas ini baru. Tapi dia Pentium. Coba. Lah untuk apa? Sekarang sudah kor-koran kok pakai yang Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Ya. Walaupun itu baru, apalagi bekas. Jadi teknologi itu berbicara, nggak bisa. Kita itu ya mau tidak mau, suka tidak suka itu ada dalam pengaruh perkembangan teknologi. Kalau teknologinya sudah lewat, ngapain dibeli itu peralatan? Negara lain sudah nggak pakai. Secara teknologi dia sudah kalah, sudah nggak bisa dipakai untuk apa? Kan begitu. Jadi bukan bekas. Kemarin itu yang aku lihat pesawat terbang atau apa dia jelaskan. Pesawat terbang itu diukur bukan tahun pembuatannya kapan, tapi berapa jam terbangnya. Lah iya, tapi secara teknik dia masih mumpuni nggak dipakai perang. Walaupun dia taruhlah belum pernah dipakai terbang.
kan. Jadi perdebatan-perdebatan itu kalau diketemukan itu bagus ya. Cuman kan kalau di podcast itu gue lihat nggak ada yang menyanggah itu tim suksesnya Prabowo ketika mereview perdebatan tentang pertahanan. Ya akhirnya ya kalau orang yang nggak tahu dikirain itu wis bener wis, padahal yang nggak juga gitu. Ya. Tuh. Berikutnya tentang Oppo kemarin. Tidak pantas bicara etik atau apa. Ini kritik gue sama KPU. Mbok ya pakai standar debat itu yang bagus gitu loh. Moderatornya mana? Yang dua itu kan cuma membaca apa yang dibaca, bukan moderator itu. Coba ketika Anies tanya tentang etika, ya terus Prabowo jawab, Anda tidak pantas gitu ya bicara tentang etika. Kalau jawabannya begitu, ya kan menjadi pertanyaan lagi. Itu bukan jawaban, artinya Prabowo belum menjawab itu. Dia berkelit di balik argumennya, Anda tidak pantas berbicara tentang etika atau apa begitu. Dan itu akhirnya buntu kan. Coba kalau ada moderator yang menentukan itu boleh dipertanyakan atau tidak. Kalau moderator bilang boleh, maka Prabowo harus jawab. Nggak bisa dia berkelit dengan jawaban yang seperti itu. Sekarang siapa yang menentukan bahwa itulah layak dipertanyakan oleh Anies atau tidak? Gitu. Cuman kan nggak ada yang ngatur. Inilah yang aku beberapa waktu lalu kan aku sudah sampaikan itu ya. Seharusnya format debatnya itu benar-benar debat. Tanya sama kan banyak orang pinter ya. Tanya dosen atau siapa gitu loh. Yang dua itu bukan moderator itu. Ya membacakan gitu aja apa yang perlu dibaca. Kalau moderator tuh dia punya otoritas. Menjalankan lalu lintasnya perdebatan ini. Gitu loh. Kan itu enggak ada dilepas begitu saja. Jadi gue juga nggak tahu ya. Mbok ya KPI itu tanya kepada pakar-pakar dosen-dosen di kampus-kampus debat tuh bagaimana formatnya gitu. Ya jangan bikin seperti itu. Itu moderatornya mana? Gue juga nggak tahu kenapa begitu. Ya harusnya ada moderatornya ya. Itulah tadi yang aku bilang ya. Tidak semua Pak pertahanan itu harus tertutup. Ada yang terbuka. Ya, bahkan gue mempunyai pemikiran yang langka mungkin ya overlapping. Bahkan ada yang harus dibuka supaya itu membuat orang lain itu mau macam-macam sama kita nggak jadi ngeper gitu loh. Ya, terus anggarannya berapa, dikeluarkan untuk apa, dapatnya apa. Kalau beli barang barang rongsokan enggak ya barang bekas saja. Barang bekasnya itu seperti apa, itu dijelaskan. Dia mempunyai kemampuan tempur seperti apa. Kalau teknis-teknis seperti itu kan itu enggak tertutup. Seperti kalau gue dulu ada majalah-majalah terkenal ya. Kalau untuk arsitek itu Asri ya. Kalau untuk bisnis itu majalah SWA itu ya. Nanti kalau untuk militer itu ada. Nah itu misalkan satu negara mengeluarkan tank misalkan lah, tank ya. Tank. Itu kan ada penjelasan teknisnya. Bobotnya berapa, diameter berapa, kemampuan pacu berapa. Itu kan tidak harus ditutupi. Gitu loh. Tidak harus ditutupi kan. Nah, misalkan Prabowo kemarin menjelaskan dari anggaran ini habisnya untuk ini, terus untuk yang beli yang katanya apa itu peralatan bekas itu ya lihat teknisnya. Misalkan beli senapan apa kelebihannya gitu dipaparkan, itu kan bisa gitu. Lah kalau dijawab semua tertutup dan terus ngajak ngopi, aduh
Debatnya bukan di warung kopi, Pak. Debatnya ya di pentas itu gitu loh. Kok debat di warung kopi? Ya kita kan ingin tahu gitu ya. Ya. Jadi bintangnya yang harusnya bisa diraih oleh Prabowo akhirnya tidak teraih dan pindah ke Anies gitu ya. Meskipun Anies sendiri ya kan masih teoritis dia dan bukan praktis seperti Prabowo gitu ya. Seperti contohnya begini, gue punya seperti yang gue bilang kan, gue banyak berteman dengan bapak-bapak yang artinya orang yang usianya tuh di atas gue jauh, yang pantas jadi bapak gue itu ya. Dia dulu waktu di militer dia pernah dikirim ke Timor Timur. Ini yang cerita dia loh, jadi pelaku langsung, bukan katanya ya. Senapan produk pindad itu nggak jago. Dia berapa kali rentetan itu pucuknya itu langsung bengkong. Itu diceritakan waktu, karena gini, aku sama bapak sepuh itu satu jamaah di masjid gitu. Jadi kadang-kadang kita menunggu dari satu sholat ke sholat lain gitu ya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Beliau menceritakan pengalamannya tempur di Timur Timur begitu. Jadi produk pindad itu untuk apa namanya, kalau gitu ya. Itu berapa kali tembakan pucuk senapannya itu langsung bengkong. Terus gue berpikir kenapa bisa gitu ya. Gue kan nggak pernah pegang itu senjata. Nah, baru dijelaskan sama bapak itu ujungnya panas kalau habis mengeluarkan peluru. Karena panas bengkong. Gitu loh. Artinya kalau kita analisa secara sederhana, perlu ya penggunaan baja dengan kualitas yang tahan panas supaya nggak bengkong. Ya beli saja AK-47, dipelajari itu pucuknya seperti apa, bajanya baja seperti apa, kan beres. Ya. Nah, itu kan juga termasuk perkembangan teknologi dalam dunia pertahanan kita. Ya, belum lagi membangun pertahanan kita ini. Aku dulu pernah pulang liburan kuliah itu, kami sama-sama naik bis. Di sampingku ada bapak tentara ya. Kami sempat ngobrol. Terus pada zaman Pak Harto itu kan angkatan darat itu dimanja. Ya. Dibanding angkatan laut dan angkatan udara itu, angkatan darat itu lebih dimanja. Gitulah. Gue ngobrol sama bapak tentara ini ya. Terus gue ngomong, menurut saya strategi militernya salah gitu. Karena apa? Saya dari kecil diajari nyanyi sama guru-guru saya. Nenek moyangku orang pelaut, menerjang ombak tiada takut. Nah, ini anak-anak sekarang nyanyi gitu nggak ngerti tuh. Jadi bagaimana dia akan mencintai bangsanya yang sebagian luas itu terdiri dari lautan. Karena lagunya aja sudah nggak diajarkan, bagaimana bisa tahu? Bagaimana mau ngajarkan, guru-gurunya aja belum tentu tahu lagu itu. Jadi kalau kami dulu masih kecil-kecil tuh diajari lagu-lagu yang cinta terhadap tanah air. Kan gitu. Nenek moyangku orang pelaut, menerjang ombak tiada takut. Kan bangga kita. Nenek moyang gue itu orang pelaut, woi. Itu loh. Terus gue ngomong sama itu tentara, dia bilang pertahanan kita seharusnya tuh dititik beratkan di angkatan laut, dia kan angkatan darat. Langsung mukanya kecut, dan gue langsung diem, gue nggak berani lanjutin. Ya sudahlah, ya. Tak pikir dia orang yang open mind, yang enak diajak diskusi. Gue itu gitu. Kalau gue dalam perjalanan itu selalu berusaha untuk akrab dan untuk diskusi. Karena tentaranya akhirnya pasang muka cemberut, ya sudah, nggak usah dilanjut gitu. Karena dia angkatan darat.
Menurut saya, karena saya diajari lagu sejak kecil seperti itu, Pak Tentara, maka pertahanan kita seharusnya yang dikuatkan itu di angkatan lautnya, karena teritorial laut yang kita miliki lebih luas daripada darat. Kan gitu. Cuman beliaunya kecut mukanya, oke, langsung diem ya sudah lah. Nah sekarang bagaimana pertahanan kita di laut? Gue justru angkat topi sama Bu siapa gitu, yang nelayan-nelayan tukang curi ikannya kita itu ditenggelamkan, Bu Susi itu. Itu bukan militer loh itu, dan itu cewek loh, tapi bisa tegas seperti itu. Kan ini perlu didiskusikan bagaimana tipologi pertahanan kita ini. Ya, banyak sebetulnya yang bisa dieksplor oleh pihak Prabowo ya. Cuman sayangnya sudah ditutup itu, bahwa pertahanan itu hal yang tertutup gitu. Tidak semua tertutup. Ada hal-hal yang terbuka. Sampaikan saja hal-hal yang terbuka. Gitu loh. Bahkan gue overlapping. Ada hal yang harus, bukan boleh, harus dibuka supaya orang nge-fair. Artinya informasinya itu disampaikan sebagai sinyal. Lu jangan macam-macam sama gue ya. Gitu loh. Indonesia ini jagoan, lu mau cari mampus apa? Gitu. Itu diekspos nggak apa-apa. Itu kan sebagai strategi perang psikologis ya. Jadi mau ngeremehin kita, dia mikir-mikir gitu. Ya, itu ya pertahanan laut seperti itu harusnya dititik. Itu bisa diekspos dan kita harus ke sana. Ya. Kerangka jangan lagi di darat. Di darat yang sudah diperkuat ya biar kuat, tapi laut baru nanti didukung udara. Itu. Ya. Nah, itu kan kemarin si Anies juga lupa. Bagaimana kan gini loh ya. Semangat kita dulu waktu reformasi itu kan mengembalikan militer ke barak gitu, kalau nggak salah jargonnya ya. Nanti seingat gue gitu. Terus makanya ketika peristiwa Rempang itu ada militer ikut turun tangan, gue juga ya heran juga loh kok begini. Sampai-sampai terjadi sesuatu yang tidak pantas ya, Panglima ABRI mengatakan dipiting itu ya. Iya, dipiting. Terus itu setelah dibully di medsos terus diklarifikasi itu maksudnya dipiting, dirangkul. Ya lain, Pak. Ini juga aduh heran gue. Bahasa itu punya makna sendiri-sendiri. Dipiting itu nggak sama dengan dirangkul. Ya, lah orang rakyatnya sendiri kok ya dipiting, ya kasihan toh, Pak. Justru rakyatnya itu dilindungi supaya jangan ada yang menzolimi dari kejoliman-kejoliman asing, kan begitu. Ya, nah, hal-hal itu seharusnya kalau si Anies itu ingat, itu lebih seru lagi tuh perdebatannya. Ya, karena kan militer itu dulu semangatnya kembali ke barat, dia hanya untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Lainnya ngurusi mau gusur tanah, dan itu rakyatnya sendiri kok, kenapa kok disertakan itu loh. Gue terus terang waktu dengar berita tuh gue sempet terdiam loh. Kok militer ikut? Gitu. Nah, hal yang seperti itu kan sekarang ya. Ini kan kita waktunya memilih nih. Ya. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih ya itu resiko kamu, nggak hati-hati milih. Nanti kalau digusur lagi kamu demo lagi. Orang yang milih-milih ya kamu sendiri, ya. Terus kamu digusur sama pilihanmu sendiri kok protes. Makanya lihat track recordnya, gue kan kembali bilang, lihat kalau soal debat itu sudahlah seperti itu ya. Mesti yang bagus-bagus ya. Tapi lihat track recordnya, jangan cari yang tukang gusur rakyat, nanti lu digusur. Gitu loh ya. Ini waktunya kita punya kekuasaan. Karena kalau kamu sudah nyoblos jelem, kekuasaanmu udah berpindah kepada orang yang
kamu coblos 5 tahun. Makanya hati-hati nanti kalau kita mau nyoblos tuh bukan sembarang nyoblos, itu adalah peralihan kekuasaan dari kamu kepada sosok yang kamu coblos itu. Nanti yang kamu coblos itu menguasai kamu nanti. Lah kalau nggak kita hati-hati, coba ya kan harus hati-hati gitu ya. Tapi bagaimanapun ya, jangan lupa aku ngajak kita semua berdoa, ya Allah, semoga kita diberikan pemimpin yang baik lah ya. Jadi kalau pemimpinnya menyayangi rakyatnya, rakyatnya akan menghormati pemimpinnya. Kira-kira itu tidak terlalu sulit untuk dipahami sebagai sebuah interaksi ya. Kan sudah jelas toh, pemimpinnya menyayangi rakyatnya, pasti rakyatnya menghormati pemimpinnya. Lah kalau pemimpinnya bengis terhadap rakyatnya, main gusur aja, bagaimana rakyat mau menghormati pemimpinnya? Nggak benar gusur itu, nggak benar. Apapun alasannya kalau sudah begitu itu nggak benar, nggak bisa dibenarkan. Hati nurani ini mau membenarkan gimana? Orang itu tanah-tanah mereka kok. Itu kan terkait juga dengan pertahanan itu luas gitu. Itu namanya sudah nggak tahan itu, main gusur-gusur gitu ya. Oke, aku kira sampai di sini dulu ya ngobrol-ngobrol kita ya. Anda setuju katakan, Anda nggak setuju juga katakan, nggak ada masalah. Di sini kita terbuka saja ya untuk saling menyampaikan pendapatnya, karena pendapat itu kalau nggak disampaikan, kalau nggak diadu kan juga akan tidak lulus uji, atau belum lulus uji kan perlu diuji pendapat itu. Ujinya lewat ya ngobrol-ngobrol, diskusi ringan seperti ini, karena kita bisanya kita melakukan ya seperti ini ya. Kita tidak mampu melakukan yang di luar ini. Itu reviewku tentang pertahanan ya, yang didiskusikan sudah banyak di channel-channel YouTube itu, dan aku cara pandangku seperti ini ya. Mungkin sama, mungkin beda, gue nggak tahu, karena sekarang bebas kita mencari informasi ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya. Jangan lupa kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan pemimpin negeri ini yang baik ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.